Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Pagi ini kita belajar mengkaji tentang struktur doa. Kita sering ba'da sholat kita berdoa dan setiap kapan pun kita berdoa. Namun untuk agar kita paham betul tentang doa, mari kita belajar menganalisa struktur doa. Khususnya doa Nabi Muhammad SAW di dalam perang Ahzab. Di mana di dalam perang Ahzab ini kaum muslimin sangat sekali ketakutan dengan kaum Quraisy, karena jumlah kaum kafir Quraisy itu lebih dari 10.000 dengan persenjataan lengkap, dan mereka itu berpengalaman di dalam berperang. Dan kaum muslimin itu jumlahnya hanya 3.000. Bahkan di dalam riwayat yang lain kafir Quraisy dan gabungan-gabungannya, baik dari kabilah-kabilah yang lain dan juga termasuk orang-orang Yahudi, ada yang mengatakan menjadi sampai 12.000. Karena itu kita perhatikan doa Nabi di dalam perang Ahzab, karena doa itu bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, insya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam rapat kabinet, maksudnya rapat Nabi dengan para sahabatnya, tatkala perang itu sudah diinformasikan akan terjadi perang, maka kemudian Nabi mengadakan rapat dengan para sahabatnya. Di dalam rapat itu ada 3 hal yang utama yang dibicarakan. Yang pertama, bila pasukan kafir Quraisy dan gabungan-gabungannya yang disebut pasukan Ahzab itu kita songsong, kita jemput di Badar atau kita jemput di Uhud, maka pasukan kaum muslimin yang jumlahnya hanya 3.000 berlawanan dengan pasukan Ahzab yang kurang lebih 10.000 lebih, maka dimungkinkan pasukan kaum muslimin akan kalah. Akan kalah. Ya, akal sehat sudah mengatakan kalau 3.000 berhadapan dengan 10.000 lebih pasti kalah, kendati pun Nabi yang memimpin. Nah ini. Yang kedua, andaikan kaum muslimin itu diam saja di kota Madinah dan tidak menyongsong perang, maka kaum muslimin bisa akan dihabisi oleh kaum kafir Quraisy dan sekutunya yang disebut pasukan Ahzab, dan tetap pasukan kaum muslimin itu akan kalah. Akan kalah. Karena itu Allah memberikan ilham kepada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, yang mengusulkan karena memang kita itu kekuatannya tidak imbang, kekuatan kita sangat lemah dan kekuatan kafir Quraisy dan sekutunya itu sangat luar biasa banyaknya, maka diusulkan dibuat parit. Parit itu dalam bahasa Arabnya itu Khandaq. Maka perang Ahzab disebut juga perang Khandaq. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjut. Nah ini peta perangnya. Yang biru itu adalah Khandaqnya, paritnya. Jadi ketika berhadapan-hadapan, dan di belakang ini juga ada pasukan Yahudi Bani Quraidah. Nah artinya apa? Pasukan kaum muslimin ini kalau perang itu dikepung dari depan dan dari belakang, insya Allah kalah. Tapi kenapa sejarah mencatat kaum muslimin itu di dalam perang Ahzab itu menang? Alhamdulillah. Nah, maka di sini kita lihat struktur doanya. Makanya umat Islam itu penting belajar doa dan belajar struktur doa.
Nabi tidak henti-hentinya di dalam perang Ahzab itu berdoa dengan redaksi yang dicatat dalam sejarah, di dalam tarikh itu, dan juga dicatat di dalam hadis Bukhari. Redaksi Nabi di dalam doa perang Ahzab itu, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab sari'al hisab hazimal ahzab Allahumma zimil ahzab Allahumma zimhum wa zalzilhum wansurna alaihim. Doanya cuma itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita lihat struktur doanya. Di dalam doa itu pasti haruslah dimulai dengan memuji kepada Allah. Yang masyhur alhamdulillah. Di sini redaksinya struktur doa di dalam perang Ahzab yang Nabi baca, yang Nabi ungkapkan kepada Allah, Allahumma munzilal kitab. Struktur doanya Allahumma munzilal kitab